Selamat sore Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai misa perayaan Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini, mari kita mau bersama-sama mendoakan doa menjelang dedikasi pemberkatan gereja kita. Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur dan terima kasih ya Bapa, kami boleh ada di saat ini di tahap terakhir pembangunan gedung gereja paroki kami. Syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyertai umat-Mu di paroki ini dalam seluruh perencanaan dan pembangunan gedung gereja paroki kami sampai saat ini. Karena kasih-Mu pula, Engkau memberkati segenap panitia pembangunan, para donatur, para tukang, dan segenap umat-Mu, sehingga dapat menyelesaikan pembangunan ini. Maka kami mohon, berkatilah kami semua yang terlibat dalam pembangunan gereja ini, agar dapat terselesaikan sesuai kehendak-Mu. Berkatilah rencana peresmian dan pemberkatan gedung gereja paroki kami, dan seluruh acara yang akan dilaksanakan di paroki ini. Semoga semakin mempersatukan kami umat-Mu di paroki ini bersama dengan masyarakat kami. Berkatilah segenap panitia agar dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan semoga gereja ini menjadi sekolah kasih, sekolah iman, dan tempat persekutuan bagi kami dalam menyembah Dikau, mendengarkan sabda-Mu, dan merayakan sakramen-sakramen-Mu. Ya Bapa, biarlah yang kami lakukan ini hanya untuk meninggikan nama-Mu dan terjadi seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bangkit berdiri. Lagu pembukaan Mada Bakti 171. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-31. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa Allah adalah pribadi yang penuh cinta kepada ciptaan, terutama kepada kita manusia. Ia selalu menawarkan kesempatan untuk bertobat kepada manusia yang penuh dengan dosa dan menyadari dirinya di hadapannya. Kasih semacam itu supaya dijadikan teladan menerima dan memberi tempat pada mereka yang telah berdosa dan membantu mereka mengalami belas kasih Allah. Sapaannya kepada Sakeus mampu menggetarkan hati sehingga Sakeus serta-merta berbalik dan ikut Yesus, merubah dirinya dan menjadi pengikut Yesus yang setia dan taat, membuka rumahnya, membuka hatinya, dan menyerahkan seluruh hidupnya. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita juga membuka hati kita di hadapan Allah, karena kita juga sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, seraya bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan tentunya kepada kita, dan juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga mereka yang sudah mendahului kita, seluruh sanak keluarga kita, terlebih saudari kita Ellen Wijaya yang baru saja dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah kita pukul 17 atau jam 5 sore ini. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajar bahwa perintah paling utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap budi, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah menegaskan pula perintah kedua yang sama dengan yang pertama, ialah mengasihi sesama seperti pada diri sendiri dan memberikan tempat bagi mereka yang tidak berdaya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberi teladan melaksanakan perintah itu sampai sehabis-habisnya dengan mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada
surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putera yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Gembala, Putera Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus putra-Mu untuk mencari dan menyelamatkan umat-Mu yang tersesat dan hilang. Kami mohon bukalah hati kami untuk dengan gembira menerima kehadirannya yang membawa anugerah keselamatan dan kehidupan bagi kami. Terlebih bagi mereka yang tidak berdaya, sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga yang sudah mengalami masa tua jompo, sehingga tidak bisa hadir bersama dengan kami untuk senantiasa memuliakan Dikau. Kiranya berkat-Mu semakin boleh mereka alami dalam seluruh kehidupan mereka. Juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului, yang telah Engkau panggil dari antara kami, dari antara keluarga, dari antara kami umat-Mu. Secara khusus bagi saudari kami Ibu Ellen Wijaya yang baru saja Engkau panggil pada jam 5 sore ini. Semoga Engkau menyambut mereka untuk boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Tuhan laksana sebutir debu dalam neraca, atau seperti embun pagi yang jatuh ke bumi,
Demikian seluruh jagat raya di hadapanmu. Tetapi justru karena Engkau berkuasa akan segala sesuatu, maka semua orang Kau kasihi. Dan dosa manusia tidak Kau perhatikan, supaya mereka bertobat. Sebab mereka mengasihi segala yang ada, dan Engkau tidak benci kepada barang apapun yang telah Kau buat. Sebab andai kata sesuatu Kau benci, niscaya tidak Kau ciptakan. Bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak Kau kehendaki? Atau bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak Kau panggil? Engkau menyayangkan segala-galanya, sebab semua itu milik-Mu. Ia penguasa penyayang hidup. Roh-Mu yang baka ada di dalam segala sesuatu. Dari sebab itu, orang-orang yang jatuh Kau hukum berdikit-dikit. Mereka Kau tegur dengan mengingatkan dalam hal mana mereka sudah berdosa, supaya setelah menjauhi kejahatan itu, mereka percaya kepada Dikau, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu.
aku. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami senantiasa berdoa untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Dengan demikian, nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, sesuai dengan kasih karunia Allah kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh kabar atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai yang kaya.
Ia berusaha melihat seperti apakah Yesus itu. Tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu mulai bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Putra Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak kita untuk boleh merenungkan pada kesempatan ini mencari dan menyelamatkan yang hilang. Penegasan Yesus pada akhir teks Injil Lukas yang kita dengarkan pada hari ini tentang misi atau perutusan Yesus di dunia ini, dengan bersabda, "Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dalam Lukas 19 ayat 10 kita dengarkan. Dan kita ingat misalnya perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32, atau domba yang hilang dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14. Itu kurang lebih sejajar dengan penegasan Yesus ini. Orientasi misi Yesus itu menegaskan arah langkah pelayanannya di tengah dunia ini, yakni suatu misi menyelamatkan secara khusus untuk mereka yang hilang. Siapakah mereka orang-orang yang hilang itu? Pertama, kalau boleh kita telusuri dan mencoba merefleksikan dalam kehidupan kita, mereka yang hilang adalah orang-orang yang telah menjauh dari Allah. Mereka yang semula ada bersama Allah, menikmati berkat dan perlindungannya, tetapi kini beralih kepada suatu kehidupan yang berbeda sama sekali, yakni kehidupan yang jauh dari Allah. Lalu yang kedua, mereka yang hilang adalah juga mereka yang belum menemukan Allah dalam hidupnya dan juga memiliki kerinduan akan Allah. Mereka adalah orang-orang yang menjalani kehidupan yang sebagaimana yang dipahami dan dimengerti dunia dalam segala keterbatasannya, sehingga berpikir hanya sebatas dunia tetapi tetap ada pengharapan. Dan yang ketiga adalah orang yang hilang adalah juga mereka yang kehilangan jalan hidup, kehilangan pengharapan, berada dalam keputusasaan, tiadanya pengharapan dan pertolongan, perhatian dan kasih. Dan keempat, mereka yang sakit, yang berbeban, yang berada dalam penderitaan, yang tertindas dan yang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, ditindas ataupun dianiaya. Mereka semua ini membutuhkan pertolongan dan kehadiran Allah di tengah kehidupannya, tentu melalui orang lain, terutama kita. Maka penegasan Yesus memperjelas misinya, yakni suatu misi keselamatan global yang dimulai lewat kehadirannya di tengah-tengah dunia.
dilanjutkan oleh para rasul dan diteruskan dari generasi ke generasi sampai sekarang diteruskan oleh gereja, dan gereja adalah penerus karya misi ini, dan perhatian gereja seharusnya terfokus pada misi keselamatan, yakni mencari mereka yang hilang, atau entah di dalam gereja ataupun yang berada di luar gereja atau lintas batas. Maka perhatian gereja terhadap mereka yang hilang dari kelompok di luar gereja tidak bisa lepas dari perhatian gereja. Dan di dalam gereja sendiri ada banyak orang yang hilang, yaitu mereka yang berada di dalam iman kepercayaan, bahkan berada di dalam gereja namun kehilangan jalan hidup, berjalan di jalan yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan tidak dalam kesatuan dengan kehidupan gereja, yang tidak mau berusaha dengan segala kegiatan gerejani. Mereka adalah orang-orang yang hilang dan yang perlu dicari oleh gereja sekarang ini sebagai tanda kehadiran dan karya Yesus di tengah dunia untuk menyelamatkan yang hilang. Dan siapakah gereja itu, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih? Kita semua umat beriman dipanggil untuk misi keselamatan ini karena kita adalah anggota gereja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada waktu Yesus memasuki kota Yeriko, ia berjumpa dengan seorang yang hilang yang bernama Sakeus. Mengapa ia disebut sebagai orang yang hilang? Karena pemungut cukai pada masa Yesus itu disebut sebagai pendosa, dan semua masyarakat tahu seperti itu. Mereka melakukan pemerasan dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Sakeus bukan hanya seorang penagih pajak biasa, tetapi ia adalah kepala penagih pajak, dan karenanya adalah seorang yang amat kaya di kota itu pada zaman itu. Ini adalah pajak yang dilakukan untuk pemerintahan kerajaan Romawi pada saat itu. Pemerintah Romawi menggunakan agen-agen untuk penagihan pajak. Agen ini bukanlah orang Yahudi, namun mereka bekerja sama dengan orang Yahudi untuk melakukan tugasnya. Kerjasama yang dibangun adalah dinyatakan bagi Sakeus sebagai koordinator di Yeriko, dan Sakeus memilih orang-orang yang menjadi bawahannya dalam penagihan pajak, yang kemudian menyetornya kepada Sakeus untuk diteruskan kepada pemerintahan kerajaan Romawi. Di mata masyarakat Yahudi, Sakeus adalah pendosa. Karena itu pada saat Yesus singgah di rumahnya, orang-orang Yahudi bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Sudahlah barang tentu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, setelah mendengarkan berbagai macam berita tentang Yesus dan tentang karya-karya besar yang dilakukannya, kerinduan Sakeus untuk melihat Yesus menggerakkan dirinya untuk pergi melihat Yesus yang hendak lewat. Kendati pun badannya pendek, ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Kerinduan hati Sakeus menyatu dengan misi Yesus, yakni menyelamatkan semua orang. Kerinduan hati Yesus membuka pintu rumahnya bagi Yesus, dan selanjutnya membuka pintu hatinya bagi keselamatan yang diwartakan oleh Yesus. Lalu ia berkata, Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Karena itu Yesus bersabda, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Rumah ini dimaksudkan bukan saja rumah fisik sebagai bangunan, tetapi pribadi Sakeus. Maka yang pertama-tama adalah Sakeus dan kemudian seisi rumahnya. Itu juga menjadi pencerminan daripada keselamatan yang
lebih luas lagi, yakni kepada banyak orang Yahudi, bukan hanya orang yang benar, tetapi juga orang berdosa akan diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertobatan Sakeus menyatakan kehadiran Allah di dunia dan pemakluman atau pernyataan kemuliaan Allah di tengah manusia. Surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika berbicara tentang nama Tuhan dimuliakan di dalam diri jemaat Tesalonika yang menjawab panggilan Tuhan dan tekun berbuat baik dan melakukan pekerjaan iman. Orang yang berbuat baik dan mengerjakan pekerjaan Allah dimuliakan di dalam Allah. Sakeus adalah orang yang dimuliakan di dalam Allah karena dia berubah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di mata Allah dengan menyerahkan dirinya dan membagi-bagikan harta miliknya. Lebih mendalam lagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dari kitab Kebijaksanaan Salomo berbicara tentang kasih Allah terhadap ciptaannya termasuk kita manusia. Allah menghendaki bahwa segala ciptaannya termasuk manusia berada di dalam jalan yang benar, sehingga jika manusia jatuh, ia dihukum, dan orang yang melakukan kesalahan ditegur dan diperingatkan akan dosanya agar menjauhi kejahatan dan percaya penuh kepada Allah. Ini semua adalah ekspresi kerinduan Allah agar seluruh ciptaan termasuk manusia dan terutama manusia bersatu dengannya dalam beroleh keselamatan. Itulah misi yang dilakukan oleh Yesus. Lalu hal yang menarik yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih, yang ingin saya seringkan sehubungan dengan apa yang dibuat oleh Sakeus dan apa kata Yesus kepadanya. Sakeus, turunlah. Sapaan ini sungguh membuat Sakeus turun dan menerima Yesus masuk dalam hatinya. Apa maksudnya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Yang ingin disampaikan adalah bahwa sebagai manusia kita seringkali berada pada zona nyaman kehidupan. Janganlah kita bermegah di atas kemegahan, di atas kekayaan, di atas penderitaan orang, tetapi turunlah dan memahamilah, mengertilah orang-orang lain. Maka dibutuhkan sikap rendah hati, bukan sikap sombong. Kalau saya mau menarik bacaan yang kita renungkan minggu lalu, karena sungguh Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kesombongan akan membawa kehancuran, tetapi kerendahan hati akan membuat kuasa dan kasih Tuhan akan semakin tumbuh berkembang. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita semua adalah umat beriman, diundang untuk masuk dalam misi penyelamatan Yesus dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Kita diajak untuk mengemban misi mencari orang yang hilang di tengah-tengah kita. Kita tidak diutus untuk menjauhi orang yang berdosa atau menyingkirkan orang yang melakukan kesalahan atau mengambil jarak dari orang-orang yang tidak kita sukai. Kita diutus untuk membawa misi keselamatan, mengembalikan orang-orang yang berjalan jauh daripada Tuhan dan jauh dari jalan kebenaran. Semoga lewat diri kita karya Allah boleh nyata dan kemuliaan Allah boleh tampak dalam diri banyak orang yang dipersatukan dalam Allah, dipulihkan dan mengalami keselamatan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilat, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Allah penyelamat, pencinta manusia, kami berdoa kepadamu ya Bapa dengan penuh belas kasih. Semoga kami dapat hidup sesuai dengan panggilan kami sebagai orang Kristiani, dan berani membaktikan diri bersama dengan putranya kepada orang-orang yang tersisih dan dijauhi oleh orang lain. Marilah mengatakan kepadanya, berilah kami hati yang berbelas kasih ya Bapa. Berilah kami hati yang berbelas kasih ya Bapa. Bagi gereja Yesus Kristus, ya Bapa, semoga gereja memperhatikan mereka yang paling kurang beruntung dan kurang dikasihi dalam masyarakat. Semoga dengan demikian menjadi nyata bahwa Injil masih merupakan kabar baik. Marilah berdoa, berilah kami hati yang berbelas kasih ya Bapa. Bagi pemerintahan serta para pejabatnya, ya Bapa, semoga pemerintahan serta para pejabatnya tidak bertoleransi dengan sikap pilih kasih atau diskriminasi dalam bentuk apapun juga. Semoga mereka membela rakyat yang tertindas serta memulihkan hak-hak mereka agar masyarakat adil dan makmur segera dapat terwujud. Marilah berdoa, berilah kami hati yang berbelas kasih ya Bapa. Bagi mereka yang dipandang sebagai sampah masyarakat oleh bagian masyarakat yang sudah hidup mapan, ya Bapa, semoga kami tidak menghakimi orang-orang yang tersisihkan itu, melainkan menunjukkan kebaikan, pengharapan, dan pengertian untuk membantu mereka berintegrasi dalam masyarakat. Marilah berdoa, berilah kami hati yang berbelas kasih ya Bapa. Bagi para imam yang menerima pengakuan dosa serta melayani rekonsiliasi, ya Bapa, semoga para imam sabar terhadap pengaku dosa yang pernah tersesat, serta menolong dan membimbing mereka supaya bertobat dengan sepenuh hati. Marilah berdoa, berilah kami hati yang berbelas kasih ya Bapa. Bagi kita semua sebagai warga komunitas Kristiani di sini, ya Bapa, semoga dalam komunitas Kristiani ini kami saling memberi semangat, bukannya saling mempersalahkan dan mengutuk. Semoga kami bebas dari rasa super terhadap saudara-saudari yang kurang beruntung dan selalu bersedia membantu mereka yang dalam kesulitan. Marilah berdoa, berilah kami hati yang berbelas kasih ya Bapa. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang telah Kau panggil dari tengah-tengah kami, dari antara kami keluarga, dari antara kami umat-Mu. Terlebih saudara kami Ellen Wijaya yang baru saja Engkau panggil dari antara keluarga, dari tengah-tengah kami umat-Mu tadi sore pukul 17 atau jam 5 sore. Semoga Engkau membukakan pintu surga baginya, sehingga dia boleh menerima buah iman yang diperjuangkan selama hidupnya di dunia ini. Boleh menikmati hidup abadi bersama para kudus di surga,
Seluruh anggota keluarga Kau teguhkan, Kau kuatkan untuk menghadapi situasi ini dan menyadarkan mereka bahwa peristiwa kematian akan terjadi juga bagi setiap manusia. Kapan kami tidak tahu, maka buat hati kami senantiasa berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu bagi diri kami masing-masing, terlebih bagi seluruh keluarga, sehingga saudara-saudara kami yang telah berpulang sungguh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Senang di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita masing-masing. Allah Bapa kami, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa, dan tolonglah kami untuk mendekati sesama kami dengan kasih yang sabar dan hormat, sebagaimana kami kagumi pada diri Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti 244. Ya Tuhan Allahku, terimalah kurbanku, roti anggur lambang seluruh karyaku. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah kami yang berkumpul di sekitar altar-Mu ini, dan terimalah pula persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas kedatangan Putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Dialah juru selamat kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu
dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan diwartakan,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan, teguhkan kuatkan kami anak-anakmu datang di hadirat-Mu pada malam ini. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya saudara kami Ibu Ellen Wijaya yang baru saja Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga dari antara kami umat-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami Dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sepenuhnya kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Anak domba Allah 272. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Dan peran Tuhan kami sambut ini sampai yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Lagu Komuni Mada Bakti 298. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Dikau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau dan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami dalam sakramen Ekaristi ini. Semoga Roh-Mu senantiasa menjiwai kami, agar kami pun mau terlibat dalam usaha Putra-Mu untuk mencari dan mencintai domba-domba-Mu yang tersesat dan hilang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman gereja, kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja 29 dan 30 Oktober. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Rp17.914.000. Kolekte pembangunan Rp9.118.000. Misa Kudus bahasa Mandarin yang dibawakan oleh Pastor Oslan Lewi akan diadakan pada hari Minggu 30 Oktober pukul 17. 3.
Tanggal 20 November 2022 akan diadakan pemberian sakramen Krisma pada misa jam 9. B. Misa Minggu pagi 1 kali saja pukul 9. C. Pesta rakyat pada pukul 11.30 sampai pukul 15. Semua umat diundang menghadiri acara pesta rakyat. 4. Kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilahkan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. 5. Pada tahun 2022 bulan Desember diadakan pembagian sembako kepada warga kurang mampu. Umat diminta kerelaan hati untuk menyumbang sembako ke gereja. 6. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada Minggu 13 November 2022. Silakan mendaftar di kantor sekretariat paling lambat sampai tanggal 9 November. 7. Pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu 5 November 2022 jam 9 pagi di aula gereja lantai 1. Demikian pengumuman gereja kita minggu ini. Terima kasih. Tambahan pengumuman, sekarang sudah tanggal 29, besok tanggal 30, lusa tanggal 31 kita akan mengadakan misa penutupan bulan Rosario pada tanggal 31 Oktober. Misa penutupan dimulai jam 18 atau jam 6 sore, didahului dengan doa Rosario. Kemudian hari Selasa tanggal 1 November 2022, Hari Raya Semua Orang Kudus. Kami membuka misa tetap 2 kali, di pagi hari jam 6 pagi seperti biasa misa harian bagi mereka yang sudah terbiasa dengan misa harian. Kemudian jam 6 sore atau jam 18 tetap juga ada misa Semua Orang Kudus. Bagi mereka yang mau datang dan hadir, sekaligus kalau mau pagi-pagi pergi mengunjungi kuburan pada tanggal 2 November, maka silakan datang pada tanggal 1 jam 6 sore, membawa bunga dan apa saja yang ingin dibawa ke kuburan pada tanggal 2 pagi. Jadi Hari Raya Semua Orang Kudus tanggal 1 November, misa tetap dibuka 2 kali, 22 jam 6, jam 6 pagi dan jam 6 sore. Kemudian misa untuk memperingati atau mendoakan arwah semua orang beriman pada tanggal 2 November. Misa pertama jam 7 pagi, lalu misa kedua jam 6 sore. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari mencari jam yang dirasa cocok. Kenapa pada tanggal 2 November itu jam 7 pagi? Karena kami merasa bahwa biasanya pada tanggal 2 cukup banyak yang hadir, sehingga menyesuaikan diri dengan itu, sehingga yang misa harian pagi itu seringkali jam 6 terpaksa menyesuaikan waktu. Jadi jam 7 pada tanggal 2 November dan jam 6 sore. Bagi mereka yang mau memasukkan intensi untuk mendoakan arwah sanak keluarga, silakan memasukkan di sekretariat, nanti diketik dan dibaca sebelum perayaan Ekaristi dimulai pada tanggal 2 November. Baik di pagi maupun di sore, sudah ada yang memasukkan dan dia sudah tentukan bahwa kalau bisa ditempatkan di sore. Jadi baik bahwa kita bisa sudah menulis hal itu. Terima kasih tentunya atas perhatian kita.
atas semua pengumuman yang telah disampaikan kepada kita. Dan sekali lagi, mohon kesabaran kita dan kita tetap berharap mudah-mudahan pada tanggal 20 November nanti kita bisa menggunakan gereja baru untuk penerimaan Krisma. Tetap dipikirkan pada tanggal 20 tetap ada misa sore, sehingga ada pilihan bagi kita yang memang tidak bisa sama sekali di jam 9 pagi, maka malam minggu tetap ada misa, kemudian tanggal 20 itu jam 9 pagi hanya satu kali saja, dan sore jam 5 seperti biasa. Kita lihat situasinya akan hal ini karena ada beberapa usulan yang masuk. Tetap dipertimbangkan usulan itu dan saya kira baik bahwa itu juga tetap kita upayakan, karena ya syukur bahwa kami berdua, dua pastoral di sini, sehingga nanti satu malam minggu tanggal 9 itu jam 9 itu tanggal 20 itu uskup, lalu sorenya satu. Sehingga kami tetap melaksanakan misa satu kali dalam hari Minggu itu. Jadi itu pemberitahuan, tentu masih 2 minggu akan disampaikan hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian kita, atas kebersamaan yang boleh kita rayakan bersama pada malam hari ini. Utamanya terima kasih kepada seluruh petugas yang dengan rela hati untuk mau mengambil bagian, baik yang membersihkan tadi, kita semua, baik rukun wilayah, siapa saja yang menyediakan dan mempersiapkan bunga, membuat dekorasi, sampai pada petugas malam ini, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih juga atas kehadiran kita bersama dalam perayaan ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Alangkah